Inilah Pintok, saya Tantri Murdopo. Kita akan membicarakan seputar 161.000 anak pasti gagal masuk sekolah negeri. Untuk itu kita akan segera berbincang dengan Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI. Apa kabar, Mas? Baik, baik. Ini baik-baik, tapi kondisi pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. 161.000 anak pasti gagal masuk sekolah negeri. Ini tercatat di daerah khusus Jakarta, betul ya, Mas Ubaid ya? Apa yang bisa dielaborasi dari statement ini, Mas Ubaid? Jadi setiap tahun angkanya tidak berubah ya. Ada ratusan ribu anak di DKI Jakarta yang by sistem ini pasti mereka nggak masuk di PPDB. Jadi ini cerita lama ya? Iya, cerita lama. Jadi tidak hanya terjadi di 2024, tapi juga terjadi setiap tahun semacam ini. Yang jadi pertanyaan masyarakat adalah kenapa kok dibiarkan? Gitu. Kenapa kok diulang lagi? Iya, kenapa terulang lagi? Diulang lagi? Tidak ada perubahan kebijakan, tidak ada perbaikan gitu. Mestinya ini sudah terjadi setiap tahun dan musim PPDB juga selalu ada fenomena semacam ini, mestinya harus ada perubahan sistem. Oke, 161.000 catatannya adalah untuk daerah khusus Jakarta. Kalau kita elaborasi Indonesia, kira-kira ada berapa anak yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri? Kalau menurut perhitungan kami, itu angkanya lebih dari 10 juta. Itu by sistem mereka pasti nggak bisa lolos. Gitu. Jadi mereka pasti gagal. Ada 10 juta anak Indonesia yang mereka nggak lolos. Gitu. Kalau ada mereka yang baru menonton dan kemudian masih bingung dengan kalimat tidak bisa masuk, tidak lolos, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa yang sebetulnya terjadi? Iya, jadi sistem ini tidak pernah ada perubahan sampai terakhir kalau kita mengacu pada aturan pemerintah itu Permendikbud nomor 1 2021. Jadi di situ adalah sistemnya ya, PPDB yang diterapkan oleh pemerintah pusat ini kemudian direplikasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, itu adalah sistem rebutan kursi. Gitu. Artinya kursinya nggak cukup, masyarakat mau nggak mau harus rebutan kursi. Gitu. Gitu. Lah ini sangat bertentangan gitu. Jadi sistem ini bagi kami inkonstitusional gitu ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu mengamanahkan bahwa pasal 31 seluruh anak Indonesia itu punya hak yang sama gitu. Pasal 2-nya jelas juga bahwa pembiayaannya itu harus ditanggung oleh pemerintah gitu. Lah kenapa kemudian ketika PPDB bukannya pemerintah memberikan jaminan kepada seluruh anak-anak Indonesia bagaimana mereka semuanya itu punya kesempatan yang sama, bisa dapat jatah bangku sekolah gitu. Tetapi nyatanya pemerintah hanya menyediakan sebagian kecil misalnya di DKI Jakarta SMA hanya 35%, SMP hanya 47%. Artinya mayoritas mereka gagal gitu, mayoritas mereka nggak dapat kursi gitu. Lalu hari ini misalnya ada surat edaran dari KPK yang juga akan turun ke sekolah-sekolah memastikan nggak ada itu suap, nggak ada gratifikasi dan seterusnya. Lah masyarakat bertanya, ini sistemnya nggak berkeadilan bagaimana? Saya punya hak dijamin oleh undang-undang untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan yang berkeadilan. Kenapa saya bangku aja nggak disediain sama pemerintah gitu. Jadi kalau kita lihat undang-undang, jadi mestinya pemerintah itu mencarikan anak-anak Indonesia sekolah. Karena pemerintah punya program namanya wajib belajar 12 tahun. Jadi sekolah itu diwajibkan oleh pemerintah gitu. Begitu masyarakat menyambut program wajib belajar 12 tahun, kursinya nggak ada. Daerah khusus Jakarta termasuk yang wajib belajar 12 tahun? Kalau di Jakarta sejak 2006 itu ada perda wajib belajar 12 tahun. Artinya pemerintah provinsi Jakarta mewajibkan ya sekolah itu sampai 12 tahun. Itu pun gitu. masih ada 161.000 yang dinyatakan pasti gagal. Artinya ketika masyarakat berbondong-bondong mau daftar sekolah, kena prank. Kursinya nggak ada. Ternyata itu hoax. Kursinya nggak ada gitu. Iya. Gitu. Jadi dengan kata lain Mas Ubaid ini mengatakan bahwa sistem pendidikan kita tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oh jelas itu bertentangan ya, mengkhianati amanah konstitusi. Kalimatnya berat, mengkhianati. Oke. Dan ini berarti bahwa anak bangsa juga berhak dong untuk menyuarakan pendapatnya bahwa ini adalah pengkhianatan terhadap undang-undang. Kami punya hak untuk mendapatkan kursi tersebut. Jadi masyarakat
jangan lagi terkecoh dengan perubahan jalur-jalur ini kan. Jalur zonasi diotak-atik dulu 90%, apapun namanya ya. Dulu 90% diubah jadi 70%, diubah lagi jadi 50%. Afirmasi dulu 5% diubah jadi 10, jadi 15. Sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Jadi menurut Mas Ubaid, dari kacamata Mas Ubaid, apa yang paling ideal sebetulnya? Solusinya seperti apa? Jadi kalau kita sederhanakan, masalahnya dua. Yang pertama adalah bangkunya kurang, ya kan. Kemudian yang kedua, mutunya timpang. Bangkunya kurang bisa diselesaikan dengan cara? Ya, harus menyediakan bangku sejumlah anak-anak usia sekolah yang mau sekolah, gitu. Supaya nggak kekurangan bangku, gitu kan. Jadi sekarang tidak ada. Ini ketimpangannya penyebarannya yang terlalu banyak atau memang kekurangan dari sekolahnya sendiri? Yang mana nih, Mas? Kalau bangkunya ini kan jelas akses, lebih ke akses. Jadi memang tidak disediakan oleh pemerintah gitu. Gitu kan. Makanya pemerintah di aturan itu mestinya bunyinya begini. Ketika pemerintah ya kan menghitung jumlah kursi yang ada di daerah di bangku negeri itu kurang, maka pemerintah daerah wajib bekerja sama dengan sekolah swasta yang ada di area tersebut. Iya, mestinya begitu sehingga PPDB itu tidak menjadi hajat pemerintah saja, tapi hajat bersama. Jadi kepanitiaannya bersama, ada dari pemerintah, ada dari masyarakat. Kenapa? Karena sekolah pemerintah nggak mampu menampung gitu. Jadi dibersamakan saja. Jadi misalnya di zona RT 1 misalnya, itu ada berapa anak yang mau sekolah? Berapa bangku yang disediakan oleh negeri? Oh, nggak cukup, berarti harus melibatkan sekolah swasta. Sekolah swasta mana saja yang kita libatkan gitu. Jadi udah jelas gitu ya. Jadi masyarakat nggak perlu lagi panik. Masyarakat lagi nggak perlu sikut-sikutan untuk rebutan kursi. Karena semua sudah bisa dipastikan oleh pemerintah daerah bangkunya cukup. Tadi selain bangku cukup, catatan kedua adalah adanya mutu yang timpang. Mutu yang timpang ini kaitannya dengan ada penumpukan jumlah pendaftar di sekolah tertentu. Yang dianggap favorit. Iya, benar sekali. Yang dianggap favorit gitu. Nah, ketika ada favoritisme ini gitu kan, itu juga membingungkan masyarakat gitu. Katanya kita disuruh sekolah di sekolah yang dekat dengan rumah kita. Tapi sekolah yang dekat rumah kita itu gurunya jarang masuk, kualitasnya buruk, sarananya buruk. Ya, sebagai orang tua pasti nggak tega lah menyekolahkan di sekolah yang tidak berkualitas. Karena itu meskipun jauh didaftarkan gitu. Jadi sebenarnya selain bangkunya sudah pas gitu kan, tidak kekurangan, juga mutunya harus merata, jangan timpang gitu. Jadi zonasi ini pemerataan dari sisi akses dan juga pemerataan dari sisi kualitas. Nah, sebenarnya kebijakan zonasi ini juga di masyarakat juga membingungkan. Kenapa kemudian pemerintah daerah, juga pemerintah pusat membuat favoritisme sekolah-sekolah baru gitu ya. Misalnya ada sekolah penggerak misalnya. Masyarakat punya persepsi bahwa sekolah penggerak itu jauh lebih bagus daripada sekolah yang tidak bergerak-gerak misalnya. Atau sekolah yang nggak mau bergerak misalnya. Gitu yang mager. Iya. Begitu pula di PPDB tentu nggak hanya di sekolah, ada juga di madrasah. Madrasah cuma ada klasifikasi juga. Ada madrasah model misalnya, ada madrasah insan cendekia misalnya. Itu dianggap oleh masyarakat ini madrasah yang bagus. Madrasah model itu madrasah favorit gitu. Lah ini sebenarnya pemerintah mau kemana? Mau zonasi apa mau membuat favoritisme baru, klaster-klaster itu atau bagaimana? Sehingga ketika saya ngobrol dengan masyarakat, sebenarnya sistem zonasi hari ini diterapkan oleh pemerintah itu tambah nggak jelas. Membingungkan dibanding sistem yang lalu gitu kan. Oke lah, sistem lalu itu lebih tidak berkeadilan karena yang boleh sekolah itu hanya yang 6-nya bagus, nilai UN-nya bagus. Tapi bagi masyarakat itu clear. Kalau nilai UN-nya bagus, dia lebih berhak gitu kan. Kalau yang tidak bagus nanti dulu. Gilirannya urutannya belakangan. Tapi gitu. PPDB kan juga ada beberapa kali kan yang sekarang jalur prestasi dulu, kemudian ada yang jalur-jalur lainnya. Itu tidak bisa juga menjamin bahwa semuanya mendapatkan kursi juga. Lah, kenapa membingungkan? Karena ukurannya nggak jelas gitu. Contoh misalnya zonasi. Zonasi katanya ngatur jarak. Tetapi banyak orang yang dekat dengan sekolah malah nggak masuk. Ya kan bingung. Terus ukurannya apa? Katanya jarak gitu. Alihlah dia ke jalur prestasi karena merasa nilainya bagus. Dia submit daftar PPDB di jalur prestasi. Begitu pengumuman nggak masuk. Yang dinilai prestasi yang kayak gimana? Nilai akademik rapornya 10. Banyak laporan dari masyarakat, nilai akademiknya itu 10 anak-anaknya itu.
tapi waktu jalur prestasi nggak masuk. Oke. Jadi prestasi yang model apa yang dikehendaki Coba sistem beralih ini, ke gitu. jalur yang lainnya. Jalur afirmasi lain. misalnya. Dia sudah punya KJP dalam konteks Jakarta, nggak masuk juga. Ya. Jadi ukurannya apa gitu? Masyarakat bingung. Oke, Mas Ubaid, tadi menarik ketika Anda mengatakan bahwa harus ada keterlibatan swasta juga di sana. Tapi sampai sejauh mana keterlibatan ini bisa berlangsung? Misalnya nih, misalnya saja, ini kan sudah jelas ada pembeda sekolah negeri dengan sekolah swasta gitu. Kalau nanti mereka harus menampung, misalnya tadi solusinya adalah mereka harus menampung tanda kutipnya sisa ya, tanda kutip ya, yang tidak diterima di sekolah negeri ke sekolah swasta. Dari segi biaya saja sudah beda loh, Mas Ubaid gitu. Misalnya gitu. Jadi sejauh mana nih swasta perannya nih di sini? Jadi sebenarnya itu bisa diatur dengan mudah. Karena di Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 1 ayat 2 itu jelas. Pembiayaan itu ada di level pemerintah gitu kan. Tinggal dihitung-hitung aja berapa pembiayaan. Sekolah swasta yang dilibatkan itu yang seperti apa ya kan. Tinggal di rapat bersama kemudian dihitung kebutuhannya berapa gitu. Jadi masyarakat punya kepastian karena itu dalam konteks DKI sudah dimulai namanya PPDB bersama gitu kan. Jadi pemerintah DKI ini dalam satu sisi dia sudah membuat terobosan, dia sadar bahwa sekolah negeri nggak cukup karena itu melibatkan swasta namanya PPDB bersama. Cuman yang diprotes oleh masyarakat adalah kenapa yang disediakan itu cuma 8.000 gitu. Kuotanya juga kuotanya ya. Cuma Lagi-lagi rebutan kursi ya. Gitu. Artinya kalau saya hitung dari total kebutuhan ratusan ribu tadi itu, sementara yang disediakan melalui skema swasta ini 8.000, hanya mampu menampung 4% dari total kebutuhan gitu. Tapi kan kemudian ini jadi solusi yang sepertinya dari kemarin-kemarin juga diupayakan, tapi kan tidak dijalankan juga gitu ya. Seakan-akan bahwa ya kita hanya duduk, kita coba rapatkan, tapi toh sampai hari ini tidak pernah terlihat juga solusi-solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Nah, Mas Ubaid melihat kita bisa mendesaknya seperti apa ya, Mas Ubaid, dari segi masyarakat, dari segi orang tua, mungkin dari pihak Mas Ubaid juga gitu. Apa yang harus kita suarakan? Yang jelas kalau SMA, SMK itu kan provinsi, SD, SMP itu kan kabupaten kota. Tetapi pemerintah kabupaten kota, provinsi itu selalu merujuknya adalah Kemendikbud. Ke pusat. Ke pusat. Artinya selama sistem yang di pusat ini nggak diubah, maka nggak akan ada perubahan di level kabupaten kota dan juga provinsi. Nggak akan terjadi. Karena itu kita berharap ke Kemendikbud Ristek pusat. Tetapi sudah setiap tahun kita suarakan, ternyata tidak ada juga ada perubahan sistem di Kemendikbud Ristek. Gitu jangan-jangan belum prioritas? Bukan jangan-jangan, saya bisa pastikan tidak menjadi prioritas gitu kan. Karena nggak ada perubahan, setiap tahun kita suarakan gitu kan. Atau mungkin butuh teguran dari presiden seperti UKT kemarin gitu kan. Begitu presiden turun lalu kemudian itu hanya ditangguhkan loh. Iya, ditangguhkan gitu. Bukan paling tidak ada perubahan sedikit gitu lah, walaupun hanya ditangguhkan. Ditunda tahun depan UKT naik lagi gitu. Lah hiruk pikuk soal sikut-sikutan orang tua di musim PPDB ini ya saya tidak yakin itu didengar oleh menteri gitu ya. Karena itu harus ya kita demo atau kita perlu desakkan ke presiden bahwa ini soal bicara soal Human Development Index lalu kita tidak menganggap sektor pendidikan sebagai prioritas, ya ini omong kosong. Jadi jangan bicara Indonesia emas lah. Gitu ya, kalau ya, kita tidak mau. Masih jauh. Karena ini menarik kalau tadi dikatakan harus demo, apa jangan-jangan semua orang tua murid di Indonesia ini harus turun ke jalan pada saat PPDB seperti ini kan lagi musimnya ya. Untuk jalan-jalan gitu, kemudian untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasinya. Karena saya nggak tahu nih pemirsa, tapi orang tua murid itu setiap tahun ketika mau mendaftar itu ada deg-degannya loh, gitu pasti. Ini kan masalah zonasi, batasan umur. Betul ya, itu juga menjadi deg-degan loh, Mas Ubaid. Karena kalau anaknya tidak mencukupi umur, selesai sudah. Ini harus mental, harus ke sekolah lain juga. Di DKI Jakarta itu sudah clear. Berarti yang diukur itu usia, gitu. Karena dinas menganggap bahwa semua zona di daerah itu dekat, nggak ada sekolah yang jauh dari pemukiman warga. Karena itu yang diukur adalah usia. Gitu. Jadi kalau usianya anak itu ada yang lebih tua, itu pasti lebih dapat prioritas. Tapi fair nggak sih Mas, masalah zonasi, masalah usia ini menurut Anda masih bisa dijadikan syarat?
Fair menurut tidak? saya sangat tidak fair, sangat tidak fair gitu. Orang semua punya kesempatan yang sama menurut undang-undang gitu. Kenapa melihat warga negara dilihat dari prestasi, dilihat dari usia, dilihat dari jarak? Ya nggak fair. Semua anak punya kesempatan yang sama. Karena itu tidak ada perdebatan di dunia pendidikan ya, khususnya wajib belajar 12 tahun. Apakah pendidikan itu private goods atau public goods? Nggak ada perdebatan. Semua pakar, semua tokoh SDGs juga semua sepakat bahwa pendidikan wajib belajar 12 tahun itu adalah public goods. Karena dia public goods, maka nggak boleh ada persaingan, non-rivalry, nggak boleh ada persaingan gitu. Kemudian nggak boleh ada juga diskriminasi, nggak boleh, semua punya kesempatan yang sama gitu, nggak boleh ada perbedaan-perbedaan gitu. Jadi ini adalah bisa diakses oleh semua kalangan. Undang-Undang Dasar menjamin semua warga negara, jadi pemerintah wajib untuk mencarikan sekolah. Jangan seperti hari ini masyarakat pontang-panting nyari sendiri. Ya, setiap tahunnya. Ini seperti cerita lama, tapi terulang kembali setiap tahunnya. Termasuk juga masalah biayanya, gitu ya, Mas Ubay. Karena itu soal biaya ini bagi masyarakat ya, yang punya resource uang, ya, yang namanya jual beli kursi yang kita dengar setiap tahun juga ada. Itu pasti akan dibeli gitu. Karena berapapun angkanya ya. Angkanya, karena kalau masuk sekolah swasta, uang pangkal aja puluhan juta udah di Jakarta ini kan. Belum lagi SPP, bayar eskul, bayar seragam, bayar buku dan lain-lain. Sangat mahal sekali dan itu dibayar tiap bulan. Nah, kalau misalnya harga kursi di Jakarta 10 sampai 20 juta hanya sekali bayar, ya enteng bagi yang punya resource uang. Jadi berarti sekolah hanya milik mereka yang punya uang? Iya, karena jelas kursinya sedikit dan ini rebutan gitu kan, maka orang-orang yang berhak itu bisa ke pinggir. Bahkan kalau kita simak hasil survei penilaian integritas sektor pendidikan yang kemarin di-lead oleh KPK, justru ada angka yang menarik menurut saya. Ada angka 24% ya, jual beli kursi di PPDB, 24% yang tampak di data KPK itu 24%. Sementara guru yang terlibat memasukkan anak-anak yang tidak sesuai dengan zonasi, tidak sesuai prestasi, tidak sesuai juga afirmasi, itu jumlahnya hampir 50%. Artinya kecurangan ada 50% di jalur-jalur itu, yang jual beli kursi ada 24%. Artinya hanya minoritas nih yang masuk benar-benar masuk sesuai dengan kualifikasi. Sesuai dengan aturannya, sesuai dengan apa yang kemudian memang jalurnya gitu ya. Yang lain-lain memang adalah yang tidak sesuai itu. Yang lain-lain jalur gelap. Jalur gelap. Nasibnya bagaimana yang kemudian tersingkirkan ya, Mas Ubaid? Ya, itu yang kita harus kita pikirkan dalam konteks pendidikan dan juga jelas dalam komitmen Indonesia ya soal implementasi Sustainable Development Goal, terutama tujuan keempat, itu no one left behind. Satu pun nggak boleh ada yang ketinggalan gitu. Nah di Jakarta aja jangankan satu, ratusan ribu ketinggalan gitu kan. Jadi ini sebenarnya menjadi pertanyaan publik ya. Sejauh mana keseriusan pemerintah di sektor pendidikan ini? Karena kita berbicara mengenai daerah khusus Jakarta, itu saja bisa terlihat betapa carut marutnya gitu. Bagaimana dengan tempat-tempat lain atau daerah-daerah lain gitu, yang mungkin saat ini jauh dari sorotan media, yang kita tidak tahu beritanya, tapi jangan-jangan masih banyak anak-anak yang bukan masalah rebutan kursi, tapi kesempatan untuk bersekolah pun mereka belum memiliki gitu, Mas Ubaid. Jadi di mana tadi no one left behind tadi? Iya, kalau saya bicara dengan masyarakat di luar Jakarta ya, bukan hanya rebutan kursi, sekolahnya nggak ada, sekolahnya nggak ada, gurunya nggak ada gitu. Saya diprotes banyak masyarakat juga, ditelepon, Mas ini bukan rebutan kursi, sekolahnya nggak ada. Di tempat kami itu sekolahnya nggak ada, gurunya juga nggak ada gitu. Jadi sebenarnya yang di Jakarta yang dekat dengan Istana Negara aja kondisinya semacam itu. Yang di luar ya kita sangat prihatin. Karena harapannya kan konsep pendidikan di daerah khusus Jakarta itu bisa jadi acuan, karena dekat dengan pemerintahan harapannya, tapi kan ternyata tidak sesuai harapan. Karena itu kita sangat aktif engagement dengan Dinas DKI Jakarta. Kita tahu bahwa resource yang ada di DKI Jakarta ini paling besar dibanding provinsi yang lain. Karena itu kemarin kita juga bantu Dinas DKI Jakarta untuk bikin hitung-hitungan. Sebenarnya berapa sih kapasitas
keuangan yang dibutuhkan oleh DKI Jakarta kalau misalnya semua anak DKI Jakarta ini bebas biaya, mau masuk di sekolah mana aja. Sekarang gitu. kan sudah bebas biaya sebetulnya ya. Tapi di negeri. Tapi di negeri sampai SMA, karena memang 12 tahun. Oke, ini yang akan dicoba dihitung adalah semuanya, baik swasta maupun negeri. Iya, yang coba kami simulasikan dalam diskusi-diskusi dengan dinas itu adalah nasib pembiayaan anak-anak yang tidak keterima di negeri. Itu berapa? Ya, kita hitungkan dengan jumlah yang ratusan ribu itu, kita hitung ketemu dengan angka sekitar 4 triliun. Artinya bagi DKI Jakarta yang anggaran pendidikannya sampai 16 triliun, itu angka yang kecil. Angka yang kecil, sangat mungkin. Apalagi kalau ini menjadi prioritas gitu kan, kemudian DKI menjadi provinsi yang akan dicontoh oleh provinsi-provinsi lain, saya pikir mestinya 2024 ini sudah bisa diterapkan. Gitu. Tapi apakah kemudian itu menjadi prioritas, kita masih belum tahu ya, Mas Ubaid. Karena itu kita desakan dari banyak pihak ya. Kita komunikasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian DPRD juga, DPRD Komisi Pendidikan juga kita buat hitung-hitungan dan diskusi bareng. Intinya sangat mungkin hanya political will aja. Karena ini kan kita bicara baru 12 tahun, sementara kan kita belum bicara tentang kuliah, kita belum bicara tentang ini kan masih jangka panjang untuk anak-anak Indonesia gitu. Nah, Anda melihatnya sebetulnya yang ideal untuk payung Indonesia sendiri itu seperti apa sih, Mas Ubaid, supaya ini kan berulang kali terjadi, tapi yang ideal payungnya Indonesia itu harusnya seperti apa gitu? Ya, yang jelas itu memang kehadiran pemerintah, lalu keberpihakan pemerintah gitu. Jadi kalau kita balik kepada amanat konstitusi kita, kalau kita baca ya, kenapa para pendiri bangsa itu memperjuangkan supaya negara ini merdeka? Kenapa harus ada Negara Kesatuan Republik Indonesia? Itu termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 45, yaitu punya visi para pendiri bangsa ini mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Lah, kalau pemerintah punya visi tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan pendidikan sebagai sektor prioritas, tidak seperti hari ini hanya menjadi pelengkap penderita saja begitu kan, maka APBN ya kan, APBD itu harus fix gitu kan. Jadi bunyi Undang-Undang Dasar 45 kita itu 20% itu minimal. Jadi jangan dijadikan patokan 20%. Kalau 20% itu kurang, ya ditambah. Karena 20% itu minimal. Artinya kalau UKT hari ini misalnya sampai perguruan tinggi, katakanlah 12 tahun udah bebas biaya. Lalu bagaimana supaya sumber daya manusia kita berkualitas, bisa sampai akses ke pendidikan tinggi, butuh keberpihakan pemerintah, butuh kehadiran pemerintah, pembiayaan sampai dengan pendidikan tinggi, maka dihitung berapa. Artinya kalau 20% ini nggak cukup, ya ditambah 20%. Gitu. 25 ditambah 30 dan seterusnya. Karena ketika sektor pendidikan ini dianggap sebagai pelengkap penderita, nggak penting. Sudah melengkapi menderita pula kan? Maka pendidikan kita, sekolah-sekolah kita, perguruan tinggi kita akan melahirkan manusia-manusia yang tidak berkualitas. Ahli-ahli yang tidak punya keahlian gitu ya. Dan ini sangat mencemaskan sekali gitu kan. Akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak berintegritas gitu. Ahli-ahli ya, Indonesia katanya mau menjadi negara maju butuh banyak ahli. Nah, ketika orang punya kemampuan yang bagus, mau kuliah sesuai dengan kemampuannya, nggak bisa, ya kan? Karena UKT-nya mahal, karena bayar IP-nya mahal gitu kan, maka kuliah dimasuki oleh anak-anak yang secara kemampuan biasa-biasa saja, skillnya biasa-biasa saja, tapi punya uang. Maka yang terjadi, katakanlah ahli kedokteran, kemarin rame ada bayi lahir kepalanya lepas, malpraktek. Gitu. Karena yang bisa kuliah yang punya uang. Gitu. Jadi mestinya undang-undang dasar kita ini sudah on the right track, udah bener ini jalurnya ini kan, soal keberpihakan terhadap seluruh warga negara, pendidikan harus berkeadilan gitu kan. Lah, kebijakan sistem yang digunakan oleh pemerintah ini untuk menafsiri undang-undang ini yang kemudian bermasalah. Gitu. Belum lagi kalau kita kembali lagi ke masalah tadi rebutan kursi, karena kan itu kembali lagi membicarakan bahwa itu tidak sesuai dengan undang-undang. Saya jadi berpikir bahwa tadi dengan banyaknya data yang Mas Ubaid ceritakan, KPK sendiri sudah mengeluarkan bahwa banyak penyimpangan di sana. Akhirnya juga
memberikan celah untuk itu. Jadi anak-anak yang masuk bukan anak-anak yang punya kapasitas juga, tapi anak-anak yang kemudian dikatrol untuk bisa mendapatkan kapasitas tersebut gitu. Kalaupun akhirnya ada celah tersebut, dihilangkan semuanya. Menurut Anda ini menjadi solusi yang paling baik? Iya, ya jelas. PPDB dihilangkan saja, sistem zonasi semuanya dihilangkan saja, kita mulai dengan sistem yang baru? Iya, sistem yang baru itu yang memastikan, menjamin semua anak sudah pasti kebagian bangku. Dan masyarakat nggak usah nyari. Yang nyarikan adalah pemerintah. Gitu. Jadi masyarakat tinggal lapor. Seperti saya mengilustrasikan ada yang sering kita lakukan ketika musim pemilu. Masyarakat tinggal cek aja, sudah masuk DPT atau enggak. Kalau nggak udah masuk DPT aman, tinggal cek. Oh ternyata masuk TPS ini, TPS sekian, jadi jelas. Jadi yang nggak datanya belum masuk di DPT, tinggal lapor ke kelurahan atau apa. Pemerintah yang sediakan TPS, gitu kan? Karena seluruh warga punya hak bersuara untuk nyoblos presiden misalnya kan. Nah, begitu pula dalam sekolah, data anak usia sekolah itu sudah ada lengkap. Nah, kalau anak yang nggak terdata, tinggal lapor ke dinas pendidikan, pasti akan ketemu nanti. Oh, SD saya di sini, oh SMP saya di sini. Jadi orang tua nggak perlu mendaftar, cukup melapor, dia akan tahu sekolah di mana. Tapi dengan catatan semuanya harus merata. Nanti takutnya orang tua ngerasa, aduh kok masuknya di sini, Pak, saya pengennya yang favorit di sebelah sana. Karena cerita itu ya Mas. Karena itu zonasinya juga harus pemerataan akses, juga pemerataan kualitas juga. Gitu. Tapi Anda melihatnya ini mungkin terjadi? Pemerataan, kemudian mimpi Anda untuk membangun sebuah sistem dan lain ini mungkin terjadi di negara kita? Sangat mungkin terjadi. Lah, supaya kita ini menuju ya kepada sistem yang berkeadilan, yang inklusif, maka harus jelas ini peta jalan sektor pendidikan kita ini mau kemana. Gitu. Ini harus dibicarakan bersama. Jangan seperti kemarin kita bikin peta jalan itu peta jalan sepihak gitu kan, lalu kemudian masyarakat menolak, DPR menolak dan seterusnya. Karena itu kita perlu duduk bersama, bikin peta jalan Indonesia emas di sektor pendidikan itu seperti apa. Nanti pemerintahan berganti, berubah lagi petanya. Itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau kita punya peta jalan yang disepakati bersama, baik eksekutif, legislatif, juga masyarakat terlibat di situ secara partisipatif, maka siapapun pemerintahnya, dia akan meneruskan peta jalan kita sampai di titik mana, lalu kita lanjutkan itu. Ini sudah seperti ini ya legislator ya, mereka rebutan kursi. Mungkin belajar dari tingkat ini mereka rebutan kursinya dari tingkat SMP, SMA. Tapi menjadi menarik. Apa catatan pentingnya, Mas Ubaid, dari apa yang kita bicarakan topik kita hari ini? Selama sistem ini nggak diubah, maka praktek-praktek kecurangan itu tambah kreatif. Tambah kreatif gitu ya. Karena celahnya semakin besar juga ya. Celahnya di semua jalur itu semakin besar gitu ya. Tadi pagi kita juga nerima laporan dari masyarakat, ternyata prakteknya itu tidak hanya dimasukkan aplikasi PPDB, tapi sejak di sekolah. Bagaimana bisa? Contoh misalnya tadi pagi kita nerima laporan dari masyarakat itu, nilai itu bayar. Jadi rapot itu kan menjadi wewenang sekolah itu mau menerbitkan gitu kan. Lah, sulapan rapor nilai itu bisa disulap. Bagaimana mungkin itu? Tapi harus bayar gitu. Oh ya? Iya, ini terjadi. Angkanya bisa berubah? Bisa berubah gitu. Tergantung mau berubah jadi 9 jadi 10. Sudah sebobrok itu kita? Ini tergantung mau berubah jadi berapa, bayarnya juga berubah juga tarifnya gitu. Saya khawatir loh kalau soal itu saja bisa dikatrol. Lah, kalau itu sebenarnya itu request khusus. Ada request yang by system. Gitu kan. Jadi sekolah itu punya nilai standar. Sekolah punya nilai standar. Jadi misalnya matematika harus standarnya 8, bahasa Inggris nilainya standarnya 9 gitu kan. Lah sekolah itu harus sampai pada standar itu. Kalau nggak standar itu, dia nggak bisa input ke dalam sistem yang ada di dinas gitu. Jadi mau nggak mau, walaupun siswanya itu katakanlah matematikanya nilainya 2, jadi sulap jadi 8 gitu. Mengerikan. Itu semua terjadi di Indonesia. Kalau semacam itu. Kalau yang by request tadi bayar gitu. Tapi kalau yang by system, manipulasi by system itu semua sekolah di Indonesia manipulasi by system. Karena kalau nggak mencapai angka yang ditentukan oleh pemerintah itu, by system mereka akan tertolak gitu. Tetapi yang khusus request tadi itu bayar ya. Tadi pagi kita dapat laporan dari masyarakat itu ya di sekitar Jabotabek angkanya sampai puluhan juta. Jadi kalau saya berkesimpulan kreativisme dalam apa ya kecurangan itu tambah banyak gitu.
Karena masyarakat merasa bahwa semua berhak. Karena masyarakat juga tahu bahwa pendidikan itu dijamin oleh undang-undang. Karena semua merasa berhak, ya udah kita sikut-sikutan memanfaatkan resource yang dia punya. Yang punya uang dia gunakan resource itu. Yang punya prestasi mereka gunakan itu, manipulasi itu. Mereka yang punya orang dalam mereka gunakan itu, dan ya itu yang terjadi. Itu yang terjadi dan ini harusnya harus disudahi lah ya, di stop karena ini akan melahirkan generasi yang tidak berintegritas, yang cara pandang yang salah. Oke, terima kasih banyak Mas Ubed sudah berbagi bersama dengan kami. Terima kasih. Pemirsa, demikian Pintok hari ini, semoga menjadi insight untuk Anda. Terima kasih banyak.